Kristus menderita dan mati untuk memampukan kita hidup beriman dalam Dia. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Di sini Paulus ingin mengatakan bahwa antara aku yang mati dan aku yang hidup terdapat suatu perbedaan. Inilah tujuan orang Kristen. Manusia lama mati, manusia baru diciptakan atau dibangkitkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia atau anugerah, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Efesus pasal 2 ayat 5 sampai 6. Tujuan kematian Kristus adalah membawa manusia lama kita bersama dengan Dia ke dalam kubur dan mengakhiri hidup manusia lama kita di situ. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma pasal 6 ayat 6. Jika kita beriman kepada Kristus, kita disatukan dengannya. Tujuannya adalah membangkitkan manusia baru. Jadi siapakah manusia baru itu? Ayat di atas memberikan dua pemahaman. Yang pertama, manusia baru adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Manusia baru dalam ayat ini ditentukan oleh kehadiran dan pertolongan Kristus di setiap waktu. Dia selalu menguatkan kita untuk melakukan panggilannya. Karena itu Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Ketika semua sudah terlaksana, manusia baru akan berkata, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Roma pasal 15 ayat 18. Inilah cara Galatia pasal 2 ayat 20 berbicara mengenai manusia baru, suatu hidup di dalam Kristus, ditopang Kristus, dikuatkan Kristus. Inilah yang disebut orang Kristen. Yang kedua, manusia baru sebagai manusia yang hidup dengan percaya kepada Kristus waktu demi waktu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Tanpa gambaran yang kedua tentang manusia baru ini, kita akan bertanya-tanya mengenai peran kita dalam mengalami pertolongan Kristus setiap hari. Sekarang kita memiliki jawabannya, beriman. Dari sisi ilahi, Kristus hidup di dalam kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan jalan yang diajarkannya. Ini merupakan karyanya. Tetapi dari sisi kita, hal tersebut dialami melalui iman kepadanya di setiap waktu, bahwa Dia beserta dan pasti menolong kita. Bukti bahwa Dia pasti bersama kita dan menolong kita adalah penderitaan dan kematiannya untuk membuat semua ini bisa terjadi.